dari Ma'ad Al-Ukhwah Sukarjo, Suara Quran, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kaum muslimin pendengar dari program baiknya kesempatan siang yang berbahagia ini kita bersama dalam program kajian khusus. Kita kedatangan tamu Al Ustaz Abdullah Tahlim Radhiyallahu Ta'ala yang insyaallah beliau akan juga mengisi kajian dalam daurah du'at di daerah Karangpanan ya. Dan beliau berkenan untuk hadir bersama Radio Suara Quran 94.4 FM kesempatan siang hari ini. Dan juga nanti kita akan membahas satu permasalahan yang mungkin untuk kita bahas. Kita akan masalah itu. Mungkin masalah pendidikan untuk anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan ya. Dan insyaallah kita akan buka lain pertanyaan bagi penanya yang bertanya kepada Ustaz Abdul Taslim. Kita buka di 0218046051 dan juga dengan SMS kami di 0856457535. Ini diberikan kalimat dulu itu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar radio Suara Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, seiring dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, tentu saja masing-masing kita merasakan pentingnya akan mempelajari ilmu agama dengan baik untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Maka tentu saja perlu kita benar-benar berhati-hati dalam masalah ini. Bagaimana kita memilih pendidik yang baik untuk diri kita utamanya, juga untuk keluarga kita, termasuk juga bagaimana memposisikan diri kita sendiri sebagai orang tua agar menjadi panutan yang baik, pendidik yang baik bagi anak-anak kita, karena bagaimanapun kita adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan pendidikan keluarga kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mungkin kita bisa langsung bertanya itu. Tambahan materi sebentar. Jadi insya Allah dalam pengajian kali ini yang ingin saya bawakan adalah sehubungan dengan masalah bagaimana memilih pendidik atau guru ngaji yang baik, ya. Kriteria yang dibutuhkan untuk kita jadikan sebagai patokan dalam menilai orang pendidik atau seorang guru ngaji yang baik. Karena tentu saja kita semua sepakat, kita ingin belajar agama itu tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita yang utama. Tujuannya untuk memperbaiki diri kita, untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita. Tujuannya adalah untuk kita mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki hubungan kita dengannya. Inilah tujuan kita menuntut ilmu, dan dengan sebab inilah ilmu agama itu dimuliakan kedudukannya dalam agama Islam. Maka dalam hal ini Imam Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, imam yang sangat terkenal dari kalangan tabi'ut tabi'in, yang pernah mengatakan, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu fihi, wa innama fuddila al-ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu fihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari, hanyalah ilmu itu dituntut, dikaji, liyuttaqallahu fihi, agar seorang itu mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama fuddila al-ilmu ala ghairihi, dan hanyalah ilmu itu dijadikan lebih utama
dari amal-amal yang lain dalam Islam, karena dengan ilmu itu seorang mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena para hadirin sekalian, para pendengar suara Quran rahimakumullah, karena tujuan kita menuntut ilmu itu sangat agung, hubungannya agar kita bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Tujuannya adalah agar kita bisa menegakkan apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya, yaitu untuk menegakkan ibadah kepadanya. Karena tujuan ini sangat agung dan sangat mulia, maka tentu saja kita perlu benar-benar memilih dengan baik siapa orang yang akan bisa menjadi sebab untuk membawa kita kepada tujuan tersebut. Kalau kita tahu para nabi alaihi wassalam adalah orang-orang pilihan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digelari dengan Al-Mustafa, disebut dengan Al-Mustafa, orang yang dipilih, hamba Allah yang paling bertakwa. Beliau dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bersabda, "Inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Aku ini adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah dibandingkan kamu sekalian. Kalau demikian sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka memang berarti tidak mudah seseorang itu bisa dikatakan sebagai pendidik. Tidak mudah seseorang itu untuk bisa menjadi perantara dalam menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tidak semua orang yang lantas mengaku dirinya sebagai ustaz atau sebagai pengemban dakwah yang menyampaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung dan sangat mulia ini semua memenuhi kriteria untuk diambil daripadanya ilmu. Ini yang perlu kita pahami. Dulunya para ulama salaf memberikan perhatian besar dalam masalah ini. Kita tahu yang terkenal utamanya Imam Muhammad ibn Sirin dan juga Abdullah bin Mubarak yang mengatakan inna hadzal ilma dinun anzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah ilmu yang kalian pelajari, itu adalah agama yang nanti akan kalian bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Maka unzuru, lihatlah dari mana kalian mempelajari ilmu tersebut. Ini menunjukkan kewajiban kita untuk meneliti setiap orang yang akan kita ambil ilmu darinya. Tidak semua orang pantas untuk kita menjadikan sebagai sumber pengetahuan, sumber ilmu yang dengan ilmu ini sudah kita bahas tadi akan memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita yang utama, memperbaiki keyakinan kita, keimanan kita, akidah kita, memperbaiki cara kita memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keimanan kita terhadap hal-hal yang gaib, iman kepada hari kemudian, dan semua masalah-masalah keimanan. Semua bisa mengemban ilmu ini. Oleh karena itu perlu kita lihat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in yang terkenal pernah mengatakan, kanu idza atau rajulan liya'khudhu anhu al-ilm. Dulunya para ulama salaf jika datang kepada seorang guru untuk mengambil ilmu darinya, nazaru fi salatihi wa hadihi wa hamdihi, mereka akan melihat bagaimana orang ini melaksanakan salat, bagaimana akhlak dan tingkah laku orang tersebut. Kemudian setelah itu baru mereka mengambil ilmu dari orang tersebut. Ulama salaf tidak main-main. Mereka benar-benar teliti dalam mengambil ilmu. Mereka benar-benar tidak ingin menjadikan ilmu itu hanya sekedar wawasan, hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar mencari dari orang yang bisa membuat ketawa dalam pengajian, hanya sekedar memperhatikan orang ini bagus saya, tidak ada nilai ilmiah yang disampaikan dalam pengajiannya. Cuma sekedar pandai ngomong, berani ngomong, sekedar keras-kerasan dalam mengkritik sana sini tanpa dalil. Ini bukan yang diperhatikan utama, tapi mereka melihat sejauh mana takwaan, kualitas ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut, agar nantinya kebaikan yang dimilikinya bisa transfer kepada orang yang mendengarnya, kepada umumnya. Itu merupakan para ulama salaf dalam masalah ini. Para ulama salaf sampai Imam Syu'bah yang sangat terkenal
Sebagai pembela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman tabi'in pernah mengatakan, ditanya kenapa dia meninggalkan riwayat, tidak mau mengambil hadis dari salah seorang perawi, dia mengucapkan kata-kata yang terkenal, ra'aituhu yusalli salatan la yuqimuha fataraktu hadithahu. Aku melihat dia melaksanakan satu salat yang tidak dilaksanakannya dengan baik. Dia tidak melaksanakan salat dengan baik, tidak sesuai dengan sunnah, tidak memperhatikan rukun-rukun salat, syarat-syarat diterimanya salat, tidak memperhatikan sunnah-sunnah dalam salat. Aku melihat dia melaksanakan salat yang tidak betul dilaksanakannya, maka aku meninggalkan hadisnya. Rahmatullah ya Allah, saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar Al-Quran rahimakumullah, perhatikan penelitian para ulama salaf dalam memilih guru, karena mereka paham bahwa ilmu agama ini tidak akan didapatkan cuma seperti warisan yang langsung turun dari atas ke bawah. Tidak. Ilmu agama dibawa oleh orang-orang yang mulia, dibawa oleh orang-orang yang bertakwa. Maka agar kita mencapai takwa tersebut, guru sangat mempengaruhi. Orang Arab mengatakan fakih la yu'ti, sesuatu yang tidak punya tidak akan bisa memberi apa-apa. Kalau dia tidak bisa memiliki takwa, bagaimana mungkin dia bisa mentransfer takwa kepada orang lain? Na'udzubillah min dzalik, kalau akhlaknya buruk, bagaimana mungkin dia akan bisa menjadikan muridnya memiliki akhlak yang baik, sedangkan dia tidak memiliki kebaikan akhlak tersebut. Lihatlah para ulama ahlus sunnah yang terkenal. Imam Bukhari dalam ucapannya yang sangat terkenal pernah menyebutkan bagaimana guru yang beliau jadikan sebagai kriteria, guru yang menurut kriteria untuk beliau ambil ilmu darinya. Dalam ucapannya yang terkenal beliau pernah mengatakan, min alfin wa thamanina rajulan laisa fihim illa sahibul hadis kulluhum yaqulu al-imanu qaulun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Aku menulis hadis dari 1080 orang guru yang mereka adalah semuanya ahlul hadis, semuanya orang yang berilmu mendalami sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya. Semua mereka mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Semuanya ahlus sunnah, dan mereka mengatakan iman itu bertambah dengan perbuatan taat dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Ini penelitian beliau. Memang para ulama salaf sangat menganjurkan untuk berguru kepada sebanyak-banyaknya guru di kalangan ahlus sunnah. Ini juga diperhatikan, ini anjuran. Kita besar orang yang mempelajari ilmu dengan cara otodidak, tidak berguru dengan para ulama. Ini jelas salah dan sesat berdasarkan kesesatan para ulama ahlus sunnah yang diperhitungkan untuk mereka. Tidak bisa, harus dengan guru. Kasih para ulama dipuji dengan banyaknya guru mereka, karena dengan banyaknya guru orang akan mendapatkan, selama ingat banyaknya guru maksud di sini adalah semuanya ahlus sunnah dalam arti manhaj semua benar. Bagaimana Imam Bukhari tadi katakan semua gurunya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Karena dengan banyaknya guru seorang akan lebih luas pandangannya dalam menikahi penelitian. Orang yang mengaji dengan satu model guru tertentu, dimana banyak saat ini terjadi di kalangan sebagian ikhwan salafi, maka pandangannya akan sempit. Dia menyangka kebenaran cuma apa yang dikatakan oleh gurunya, sehingga dia mengatakan semua orang lain sesat, meskipun ternyata pendapat yang dikatakannya saat itu adalah pendapat yang dikatakan oleh para ulama ahlus sunnah yang mungkin belum dikenalnya atau tidak diketahuinya, karena selama ini dia cuma mengagungkan gurunya sendiri atau sangat memuliakan gurunya sendiri, sehingga yang lain tidak dianggap sebagai orang yang berilmu meskipun itu adalah ulama ahlus sunnah. Ini termasuk fenomena yang sangat memprihatinkan. Selalu fanatik kepada guru atau kepada perguruan yang pernah dia belajar padanya, menyebabkan meremehkan para ulama yang lain, padahal para ulama yang lain sangat jauh lebih berilmu daripada gurunya. Misalnya dari kalangan sebagian ikhwan, menyebabkan kitab-kitab satu mereka yang sama sekali bertentangan dengan manhaj salaf. Maka terkenal ucapan-ucapan yang saat ini kita dengar ketika dia ingin membangkitkan atau mempromosikan dirinya, dia mengatakan guru adalah seorang imam, dia ini adalah murid imam fulan. Padahal siapa imam ahlus sunnah saat ini? Subhanallah, kalimat imam tidak mudah diucapkan. Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala sampai mengatakan bahwa mirip dengan fenomena yang diingkari dalam hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang
Ini seperti misalnya menyebutkan kalimat syahid. Orang yang mati syahid ketika berperang di jalan Allah, diberi gelar syahid, mati syahid. Berarti memastikan dia mati dalam keadaan keimanannya. Ini dilarang dalam agama. Beliau mirip dengan fenomena ini adalah mudahnya saat ini orang mengitlakkan kepada gurunya atau ulama yang dikaguminya sebagai imam. Dia adalah seorang imam, sangat berilmu, ahlul hadis yang terkenal. Karena orangnya biasa-biasa saja. Orang yang seperti itu sangat banyak yang berhamburan. Karena tujuannya adalah ingin mengagungkan gurunya. Yang di balik itu ada pengagungan terhadap dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dia pun membanggakan gurunya tersebut. Padahal guru-gurunya tersebut juga berguru kepada para ulama yang masih hidup. Tapi mereka tidak pernah tanya gurunya tersebut atau kasih gurunya tersebut. Dengan tujuan agar mengesankan bahwa gurunya lah yang paling mulia, yang paling besar, yang nanti di balik itu ada pengagungan terhadap diri mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kembali kepada pembahasan kita, kaum muslimin, ikhwan sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin, para pendengar suara radio Quran. Oleh karena itulah memilih guru yang baik dengan taufiq dari Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perkara yang penting sekali. Kita harus usahakan, kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai keutamaan, kemuliaan dalam Islam? Di antara faktor utama adalah karena guru mereka adalah hamba Allah yang paling takwa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau muridnya demikian karena guru seperti itu. Karena itu termasuk yang diterangkan oleh para ulama ketika membantah kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan sahabat seperti Syiah dan yang lainnya. Ketika mereka mengkafirkan sahabat hanya ketika mereka adalah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dalam mendidik murid-muridnya. Padahal sudah kita ketahui tafsiran dari Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa para sahabat adalah generasi yang terbaik secara mutlak dalam Islam, dalam seluruh pengamalan agama mereka, dalam ilmu, dalam amal, dalam akhlak, dalam ibadah, dalam ketakwaan, dalam iman, dan dalam semua permasalahan agama. Ini sebabnya adalah salah dari Allah Subhanahu wa taala karena bimbingan dari guru yang terbaik, teladan yang paling utama, Nabi kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya, wa kaifa takfuruna wa antum alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian bisa menjadi kufur? Artinya kekafiran jauh dari kalian, wahai para sahabat. Kenapa? Karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah SAW. Maka keberadaannya Rasulullah SAW di kalangan para sahabat merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan iman mereka sempurna dan menjadikan mereka sebagai generasi yang terbaik di umat ini. Jadi subhanallah, demikianlah guru perannya seorang pembimbing dalam melahirkan generasi yang baik, dalam melahirkan generasi yang baik. Dan oleh karena itu dalam hal ini peran seorang guru yang dari sinilah kembali pentingnya kenapa kita harus meneliti keadaan mereka itu sangat penting dalam mendidik generasi. Tentu saja belum kita membicarakan atau kita berusaha untuk mencari guru jika itu berhubungan dengan pendidikan untuk keluarga kita, yang paling utama adalah kita berusaha untuk menjadi guru untuk keluarga kita sendiri dulu. Seorang ibu, apalagi seorang ayah, wajib dia untuk menampilkan dirinya sebagai figur yang baik di hadapan anak-anaknya, karena bagaimanapun anak-anak akan selalu melihat tingkah laku dari orang tuanya. Maka yang pertama kali mempengaruhi mereka sebelum disekolahkan atau dipondokkan, dijadikan dia belajar kepada guru yang lain, pertama kali yang menjadi gurunya adalah orang tuanya. Oleh karena itu yang pertama kali wajib untuk memposisikan dirinya sebagai pengaruh yang baik atau guru yang baik adalah orang tua. Dalam hal ini salah seorang imam Ahlus Sunnah yang terkenal dari zaman setelah tabi'ut tabi'in, Ibrahim Al-Harbi, imam yang sangat terkenal dan sangat kuat dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, karena ketika dia dikunjungi oleh salah seorang muridnya dengan membawa beberapa orang anaknya, dia mengatakan, haula'i auladuka,
apakah mereka itu anak-anakmu? Orang ini mengatakan na'am. Dia mengatakan berhati-hatilah kamu. La yarawna haitsu nahaka Allah. Jangan sampai mereka melihat kamu melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah atas fi a'yunihim, sehingga wibawamu, kedudukanmu akan jatuh di mata mereka. Jadi perhatikan, seorang bapak yang mencontohkan teladan yang kurang baik akan menyebabkan jatuhnya wibawanya di hadapan anak-anaknya. Bagaimana mungkin setelah itu anak-anak tersebut kan mau menerima pendidikan atau masukan dari mereka? Termasuk juga seorang guru yang telah dilihat oleh anak didiknya berbuat hal-hal yang melanggar syariat Allah, bagaimana mungkin setelah itu dia akan bisa memberikan pengaruh kebaikan kepada murid-muridnya atau anak-anaknya. Oleh karena itulah menyiapkan hal ini sangat penting. Tidak ketinggalan juga seorang ibu, seorang penyair dalam ucapannya yang terkenal yang didukir oleh para ulama syair ini. Seorang penyair mengatakan, al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyib al-a'rafi. Seorang ibu itu adalah ibaratnya sebuah madrasah, sekolah Islam. Idza a'dadtaha, kalau kamu menyiapkannya dengan sebaik-baiknya, berarti kamu akan menyiapkan satu generasi, satu masyarakat yang akhlaknya akan baik. Jadi bagaimana perannya seorang ibu dengan kebaikannya bisa membentuk masyarakat muslim yang baik, yang memiliki akhlak yang luhur, budi pekerti yang baik. Dan oleh karena itulah pertama kali jika kita ingin memilih seorang guru, pertama hendaknya kita memposisikan diri kita sebagai guru yang baik terhadap anak-anak kita. Maka dalam hal ini sangat perlu ya kita berusaha mampu kita dengan apa yang kita miliki untuk benar-benar memberikan perhatian besar dalam ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita berikan untuk diri kita dan anak-anak kita. Bahwasanya para ulama sangat memberikan perhatian besar dalam masalah mencari guru yang baik agar bisa memberikan pengaruh baik kepada mereka. Saya teringat dalam sebuah biografi yang disebutkan dalam biografinya Imam Al-Hasan Al-Basri, ketika salah seorang bertanya tentang akhlaknya, tentang tingkah lakunya kepada salah seorang yang mengenal beliau dari muridnya sendiri, maka muridnya ini mengatakan bahwa dia sangat kenal Imam Al-Hasan Al-Basri, dan mulailah dia menjelaskan sifat baik atau utama yang ada pada imam ini. Di antaranya beliau mengatakan ashabun nasi hariratan bi alaniyah. Al-Hasan Al-Basri beliau adalah orang yang paling sesuai antara apa yang ditampakkan dan disembunyikannya. In qama ala amrin qa'ada alaihi wa in qa'ada ala amrin qama alaihi. Kalau dia berdiri di atas satu perkara maka dia duduk seperti itu. Kalau dia duduk di satu perkara maka dia berdiri juga seperti itu. In amara nas bi amrin kana akmalan nas lahu. Dia memerintahkan satu perintah, maka dia yang paling pertama kali mengamalkannya. Wa innaha an syai'in kana asrafan nas lahu. Kalau dia melarang satu larangan, maka dia yang pertama kali meninggalkannya. Maka mendengarkan keterangan ini, selama yang bertanya ini, kita mendengarkan sifat-sifat tersebut, langsung beliau mengatakan, bukan, itulah keteranganmu. Kaifa yadhillu qaumun hadza fihim. Bagaimana mungkin satu kaum akan tersesat kalau orang seperti ini ada di kalangan mereka? Ini merupakan pertama pujian terhadap Imam Al-Hasan Al-Basri, yang beliau juga disebut-sebut sebagai salah seorang mujaddid Islam yang pertama kali, dan termasuk yang disebut sebagai tabi'in yang terbaik. Tabi'in artinya dari kalangan para ulama ahli sunnah yang terbaik. Maka ini menunjukkan keluhuran akhlak beliau, dan dari pujian ulama yang mendengarkan akhlak ini dengan mengatakan kaifa yadhillu qaumun hadza fihim. Bagaimana mungkin satu kaum akan kalau orang seperti ini ada di kalangan mereka. Ini juga menunjukkan peranan seorang pendidik, bagaimana kebaikan akhlaknya bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya agar tidak sesat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keadaannya, contoh yang baik yang disampaikannya akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Inilah yang termasuk yang disebutkan dalam makna dalam Allah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. Inna minan nas nasan mafatihu lil khairi wa ghaliqu lisyarr.
ada di antara manusia orang-orang yang keberadaannya itu sebagai pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Orang seperti ini yang harus dicari. Orang seperti ini yang harus dicari. Orang seperti inilah yang harus kita berusaha untuk selalu menghadiri majelisnya, selalu kita meminta nasihatnya, agar benar-benar nasihat yang kita dengarkan darinya itu bersumber dari ketakwaan dalam hatinya, sehingga mudah masuk ke dalam hati kita. Kita ingat kembali ucapannya Muhammad ibn Wasi yang mengatakan inna dzikra idza kharaja minal qalbi wa alal qalbi. Nasihat itu kalau keluarnya dari dalam hati, maka akan mudah masuk ke dalam hati yang mendengarnya. Kalau nasihat tujuannya hanya untuk menampakkan bahwa dia berilmu, nasihat tujuannya untuk balas dendam, untuk menjelekkan orang lain, tidak akan masuk. Karena bukan keluarnya dari hati, bukan bersumber dari takwa. Nah, ketika kita butuhkan nasihat, waktu kita membutuhkan bimbingan, maka orang-orang seperti inilah yang akan membantu kepada kita dalam bimbingan-bimbingannya. Maka demikianlah, karena sudah waktu azan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, memudahkan kita untuk memahami agamanya dengan baik, dan memudahkan kita untuk melakukan sebab-sebab yang bisa memperbaiki pemahaman agama kita dan pengamalan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan taufiknya kepada kita semua untuk tetap istiqamah dalam agamanya sampai kita meninggal dunia menghadapnya nanti. Saya cukupkan dan afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita buka mungkin 2 pertanyaan saja. Bagi pendengar yang ingin bertanya, kita buka 021804 jadi 8046051 bagi pendengar yang bertanya tentang materi kita kesempatan akhir ini seputar bagaimana kita memilih pendidik atau guru yang baik. Kita telepon sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Ustaz, kami ini dari Pak Sukawijaya dari Klaten. Silahkan. Mau nanya Ustaz, untuk mewassilai pengobatan dengan lewat amal sholawat Nabi, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Anas, surat Al-Kafirun, surat Al-Falaq, surat Al-Kafar, dengan surat Al-Fatihah sampai selesai itu, ditambah Al-Fatihah ayat 1 sampai 5, diambilkan surat Al-Ahzab ayat 56, dan ditutup amalan Al-Fatihah Majah Rahman Jalahim, Ya Allah Ya Syifa'u, dengan lafaz ditutup lagi dengan lafaz La ilaha illallah, kita mohonkan dengan ayat sifat ditujukan kepada si yang menderita psikologi itu, bolehnya Ya, kita aja Pak. Iya, sekarang kita jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu semua ini pengamalan yang tidak ada contohnya dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi mengkhususkan ayat-ayat tertentu, maka tidak ada dalilnya. Al-Quran secara umum merupakan syifa bagi penyakit manusia. Wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah dalam Al-Quran. Dan kami turunkan pada Al-Quran sesuatu yang berupa penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya bukan cuma sekedar dibacakan kepada orang yang punya masalah dalam kejiwaannya kemudian langsung sembuh, bukan, tapi dilihat masalah tersebut apa, didengarkan banyak kalam Allah, dan dia berusaha untuk merenungkan artinya semampu dia. Itulah fungsinya Al-Quran sebagai pengobatan. Bisa memang Al-Quran dipakai untuk meruqyah, dan itu adalah semua ayat-ayat Al-Quran dipakai untuk meruqyah. Itu yang lebih utama, dan hadis-hadis tertentu dari awal sampai akhir itu juga yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah akan lari siapapun darinya. Maka ini diperbolehkan. Tapi kalau yang lebih sampai tertentu seperti itu, ada amal-amal yang lain, salawat dan seterusnya, ini merupakan perkara yang tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ditentukan oleh para sahabat,
apalagi cara melafazkan Asmaul Husna juga tadi keliru, karena yang dimaksud dengan fad'uhu biha dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, Allah memiliki nama-nama yang maha mulia, maha indah, maka berdoalah dengannya. Artinya bukan dengan disebut setiap nama tersebut. Para ulama Ibnu Taimiyah dan yang lainnya mengatakan tidak ada zikir yang cuma sekedar menyebut nama Allah. Karena nama Allah sudah kita ketahui adalah nama yang agung. Tapi maksudnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu isinya dalam Al-Quran dan Sunnah disyariatkan dengan disambung Subhanallah, Alhamdulillah, Allah. Ini yang disyariatkan. La ilaha illallah termasuk juga disyariatkan. Maka itulah Asmaul Husna, bukan berarti cuma kita sebut sekedar Ar-Rahman, Ar-Rahim, bilang tapi kita sebutkan dalam doa kita sesuai dengan permintaan kita. Misalnya, ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Innaka anta ghafurur rahim, maha pengampun dan maha memberi rahmat. Wahai Allah yang maha memberikan rahmat, maha mengampuni, ampunilah dosaku, rahmatilah aku. Boleh yang seperti ini. Kita menyebutkan sesuai dengan doa kita, permintaan kita, baru kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan permintaan tersebut. Inilah yang namanya berdoa dengan Asmaul Husna. Jadi amalan yang disebutkan tadi tidak boleh dilakukan, karena ini bukan termasuk ketaatan, karena bertentangan dengan tunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita lanjutkan pada menyampaikannya. Waalaikumsalam. Silakan Bapak siapa? Bapak Arti di Kanon. Kan saya pernah masuk di pondok pesantren Imam Bukhari itu. Waktu itu waktu masuk di anak saya itu, tapi dananya terlalu mahal. Kalau saya beli majalah Sunnah itu, kalau nggak salah itu ada keterangan sini tentang ada penyakit asma, epilepsi, kebetulan saya kan punya penyakit asma itu ada hadis tentang yang membahas tentang penyakit itu. Saya boleh belajar karena itu. Hanya karena tidak mau belajar atau karena penyakit penyakit itu? Ini kan syarat untuk memasukkan sejarahnya di pondok itu. Ini ketika yang tidak mempunyai penyakit. Insyaallah kita pahami, kita cari. Waalaikumsalam. Ya, tentu saja masalah 3 penyakit yang disebutkan bukan berdasarkan hadis, itu cuma syarat yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Tentu saja pihak pondok sudah mungkin berkonsultasi dengan ahli-ahli kesehatan ya tentang kejadian nanti yang akan dipilih agar bisa belajar dengan baik dan juga berhubungan mungkin dengan penyakit menular tidak diterima, karena yang akan menuliskan banyak, maka mereka mengambil kebijaksanaan untuk membuat syarat agar yang diterima tidak terkena penyakit tersebut, dan tujuan nanti agar bisa belajarnya lebih efektif, dan juga mungkin ya tujuan mereka agar tidak terlalu mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan penyakit, karena tugasnya mereka yang utama adalah mengajar agama ya, bukan untuk mengurusi dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit. Maka itu kebijaksanaan yang bersifat bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara nas, tapi merupakan ketetapan umum dari ayat Al-Quran. Misalnya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun", bertanyalah kepada ahli ilmu pengetahuan yang menguasai masalah tersebut kalau kamu tidak mengetahui. Kalau kita berhubungan dengan masalah kesehatan, tanya sama dokter, sama ahli-ahli kesehatan. Demikian beberapa yang saya pahami dalam masalah ini. Cukup ya. Ini menjadi materi kita bersama Ustaz Allah Ta'ala seputar dia memilih guru yang baik dan menyalahkan kajian tadi memberikan manfaat ilmu dan amal kepada kita semuanya. Dan ternyata benar menjadi kajian sosial yang setelah dimulai hari ini sampai dengan besok jam 5 sore. Dan di antara pengisi adalah Ustaz Abdul Qasim yang tadi bersama kita di Radio Surakarta dan Partom Balahan. Dan setelah kita akhiri majlis kita, subhanallah kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.